Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahiman iyyakum, alhamdulillah. Tak lupa untuk kita awali majlis kita dengan memuji Allah Jalla wa'ala atas kesaannya dan keagungannya. Berharap mendapatkan apa yang dia janjikan dalam firman-Nya, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur pada Allah Jalla wa'ala, Allah pasti ridho pada kalian semua. Maka kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pujian dan syukur kepadanya. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Berharap mendapatkan apa yang beliau janjikan dalam sabdanya, man shalla alayya wahida, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa bersalat kepada aku sekali, maka Allah akan bersalat kepadanya 10 kali. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari kitab Ahadits Al-Adhkari wal-Ad'iyah, kumpulan dan penjelasan hadis-hadis tentang zikir dan doa, yang ditulis oleh Fadil Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Masih bersama hadis yang pertama, yaitu hadis permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Seperti hidup dan mati. Kita lanjutkan masih di halaman yang ke-12 di paragraf yang akhir. Penulis katakan walihadza hatha alaihi salatu wassalam ala salati nafilah fil bait. Oleh karenanya Nabi kita SAW menganjurkan umatnya untuk melaksanakan salat-salat sunnah di rumah agar rumah tidak kosong dari ibadah. Hal ini diambil dari hadis Nabi SAW, la taj'alu buyutakum kubura, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan, yaitu kosong dari ibadah. Seperti halnya kuburan, tidak ada ibadah padanya. Lalu beliau juga menekankan membandingkan nilai salat di rumah dengan salat di masjid. Beliau sabdakan, inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya salat yang paling afdal yang dikerjakan oleh salah seorang dari kalian adalah salatnya di rumahnya, kecuali yang wajib. Maka hadis yang mulai ini penjelasan tentang nilai salat sunnah di rumah, bahwa dia lebih afdal daripada dikerjakan di masjid. Dan sebaliknya, rumah bukan tempat untuk salat wajib bagi laki-laki, tetapi tempatnya adalah masjid. Kemudian beliau katakan, li'alla yakunal baitu maqbarah. Hal ini agar rumah yang kita miliki, yang kita tinggali, tidak seperti kuburan. Li'annal baita alladhi la yudhkaru fihi Allahu jalla wa ala
karena rumah yang di dalamnya tidak disebutkan zikir kepada Allah Jalla wa'ala, wala yusalla fihi, dan tidak dikerjakan salat padanya. Mithluhu kamathalil maqbarah. Mathaluhu kamathal maqbarah, permisalannya seperti kuburan. Dan di sini Nabi kita SAW memberikan permisalan agar kita lebih bisa memahami akan besarnya karunia rumah dari Allah Jalla wa'ala. Dan agar rumah jangan sampai hanya sekedar untuk tempat istirahat, tempat untuk lalai, dan kosong dari ketaatan. Bahkan hendaklah kita ingat dengan firman Allah Jalla wa'ala di surat Al-Qasas ayat yang ke-77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dalam engkau mencari dengan apa yang diberikan kepadamu negeri akhirat. Maka rumah karunia Allah Jalla wa'ala. Maka jadikan rumah yang kita mendapatkan dari Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan akhirat. Dan itu dengan mengacu hadis ini mengisinya dengan ketaatan-ketaatan. Dari zikir-zikir, dari bacaan Al-Quran, dan khususnya adalah salat, dari salat-salat sunnah, baik itu rawatibnya, atau salat malamnya, atau duhanya, atau yang lainnya. Di samping itu kata beliau, bal yusbihu kharraban la yarid ilaihi wa la yadkhuluhu illa syayatin. Bahkan sebagaimana kuburan yang merupakan Baitul Amwat, rumahnya mayit-mayit. Apabila kosong rumah tersebut dari ibadah, dari salat, dari Quran, dari zikir, yusbihu kharraban, merupakan rumah yang rusak. La yarid ilaihi wa la yadkhuluhu illa syayatin, tidaklah masuk ke dalamnya kecuali para syaitan. Karena para malaikat rahmat jauh. Apalagi di rumah tersebut terdapat unsur-unsur yang mengandung maksiat. Dari gambar makhluk bernyawa, dari alat-alat maksiat seperti alat musik atau alat perjudian dan semisalnya. Maka yang masuk ke dalamnya para syaitan. Sehingga apabila rumah penuh dengan syaitan dan orangnya jauh dari zikir, akhirnya orang tersebut menjadi kawan akrabnya syaitan. Hal ini sebagaimana Allah isyaratkan di dalam firman-Nya di surat Az-Zukhruf. Allah telah firmankan di ayat yang ke-36, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa meninggalkan zikir kepada Ar-Rahman Allah, kami sertakan padanya seorang syaitan dari bangsa jin. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan menjadi teman akrabnya. Sehingga tidaklah terbersih di benaknya melainkan kemaksiatan, kelalaian, keburukan. Berbeda dengan orang yang rumahnya diisi dengan zikir, diisi dengan Quran, diisi dengan salat, maka Allah masukkan ke dalamnya para malaikat rahmat. Sehingga rumah penuh dengan cahaya, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Jauh segala unsur yang membuat hati sakit, amarah, perpecahan, dan persisihan. Jadi apabila rumah kita, penghuninya satu dengan yang lain selalu bertengkar, berteriak-teriak dalam bicara, penuh dengan
kebencian, permusuhan, maka itu tanda bahwa rumah kosong dari zikir pada Allah Azza wa Jalla. Maka mulailah diisi rumah dengan zikir dari masing-masing penghuninya. Dari salat sunnah, dari zikir pagi dan petang, dari Al-Quran. Minimalnya apabila ada dari anggota keluarga yang emosinya keluar, ketenangannya hilang, diingatkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adanya zikir dalam rumah tersebut. Kemudian disebutkan di sini, ammal malaikatu la tadkhuluh. Adapun para malaikat, yaitu malaikat rahmat, tidak masuk ke dalamnya. Karena malaikat membawa rahmat Allah Jalla wa'ala untuk penghuni rumah. Sedangkan syaitan membawa perpecahan dan permusuhan. Wa innama tatawaradu 'ala syayatin wa yakunu ma'wan laha. Tetapi justru syaitan tatawarad, masuk silih berganti, bebas tanpa ada penghalang. Dan rumah itu menjadi tempat tinggalnya syaitan. Yang tadi kita sebutkan, ada unsur-unsur kesyirikan, ada unsur maksiat, alat-alatnya, ada gambar-gambar bernyawa, najis di mana-mana, aroma tidak sedap. Sudah, rumah penuh dengan syaitan. Maka mulailah kita membersihkan rumah dari unsur tersebut dan diisi dengan zikir. Bukan zikir yang ditempel di tembok-tembok, bukan. Tapi zikir yang melekat di hati penghuninya. Kemudian dilantunkan dengan lisan dan perbuatan. Beliau katakan fayadhabul khairu minal bait. Maka kebaikan pergi dari rumah. Coba kita perhatikan rumah-rumah sekarang. Penghuninya keluar rumah, adakah salam? Tidak ada. Zikir keluar rumah? Tidak ada. Zikir masuk rumah? Tidak ada. Zikir masuk keluar WC? Tidak ada. Zikir tidur bangun tidur? Tidak ada. Kosong dari zikir. Coba lihat penghuninya salatnya. Tidak ada salat sunnah di rumah. Bahkan penghuni rumah dan penguasanya siapa? Para wanita. Salatnya pun kadang mengulur waktu. Maka apabila itu semua ada di rumah kita, segera perbaiki. Segera perbaiki. Dengan memakmurkan rumah dengan ibadah kepada Allah, itu salat-salat sunnah. Dengan lantunan ayat Al-Quran. Dan dengan zikir-zikir. Wa yukthiru fi syarr, sehingga banyak keburukan di dalamnya. Tadi disebutkan pertengkaran, caci maki, bahasa tidak bagus. Ibunya suka teriak, ayahnya suka teriak, anaknya membantah, kakak adik bertengkar. Banyak terjadi. Bahkan mereka berbangga apabila keluar dari rumah tersebut suara menggelegar berupa dendangan lagu dan musik. Tidak ada zikir pada Allah, tidak ada Al-Quran. Menyedihkan. Wa tatawala 'alal masyakil, sehingga muskilah masalah-masalah silih berganti datang. Ya. Sehingga ide-ide yang keluar dari kepalanya, ide-ide yang buruk. Wa taktsuru fil masaib, sehingga musibah datang silih berganti. Apapun. Dari jalan kepleset, jalan kaki nendang kaki kursi. Pernah terjadi? Kita diingat oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kitanya tidak sadar. Ketika kita berjalan, mungkin anak kita minum, tumpah sedikit, kita jalan terpleset, kita ucapkan innalillah wa inna raji'un.
hati tenang. Tidak menyalahkan siapapun. Kemudian ini tahu, ini anak-anak ini, dinasihati. Nanti kalau minum duduk ya. Nasihat yang ada, zikir juga. Tapi berbeda ketika kau sore zikir yang ada emosi, marah, tangan melayang ke siapapun yang dianggap salah. Masalah silih berganti. Itu yang terjadi di rumah kosong dari zikir. Wa yaqau fi anwa'un minal fasad, sehingga terjadi berbagai macam dari kerusakan. Itulah yang disebut dengan baitul kharrab. Rumah yang rusak. Berantakan. Walaupun mungkin aromanya wangi, lantainya licin, modelnya terbaru, nilainya mahal, tapi kalau kosong dari nilai ini, maka tidak berarti. Beliau katakan, wallah jalla wa ala yaqul. Allah jalla wa ala berfirman di surat Az-Zukhruf tadi ayat 36 dan 37, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum lisuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa meninggalkan zikir pada Rahman Allah, kami sertakan pada seorang syaitan yang menjadi teman akrabnya. Maka para syaitan ini menghalangi para penghuni rumah dari zikir kepada Allah, dari jalan Allah, dan menyangka mereka berada di atas petunjuk. Apa cirinya? Cirinya rumah ini penuh dengan kelalaian. Adzan berkumandang, tidak seorang pun keluar dari rumah untuk menuju masjid, kaum laki-lakinya. Apakah sholat langsung di rumah awal waktu? Tidak, menunda. Sibuk dengan alat-alat lalainya. Acara-acara lalainya, kegiatan lalainya, walaupun urusan pekerjaan. Itu diantara cirinya. Maka apabila rumah kita demikian, segera perbaiki. Bukan rumahnya diperbaiki, tapi penghuninya memperbaiki diri. Dengan apa memperbaikinya? Pertama dengan ilmu. Ilmu apa yang harus saya lakukan sekarang? Secara syariat. Di tempat ini, dalam keadaan ini, apa kira-kira? Itu harus berilmu. Contoh, saya ingin buang air. Maka ketika masuk ke WC, di tempat ini saya harus apa? Zikir masuk WC. Ketika berada di WC, apa yang saya lakukan? Cuma diam saja. Tidak ada zikir. Namun apa yang terjadi? Kebanyakan berdendang dengan lisannya. Karena kosong hatinya dari kesadaran apa yang harus saya lakukan sekarang di tempat ini dalam keadaan ini. Maka harus berilmu hal tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Ingat akan Allah sebagai bentuk dari imannya. Apa yang diingat? Allah maha melihat, melihat perbuatan kita. Allah maha mendengar, mendengar ucapan kita. Dan Allah maha mengetahui isi hati kita. Kemudian yang ketiga, berusaha melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk syariat. Berikutnya kata beliau, walihada yajibu ala ahlil buyutil mu'minah. Nah ini nasihat penulis. Oleh karenanya menjadi wajib bagi setiap penghuni rumah dari rumah-rumah yang dibangun oleh orang yang beriman, an yansahu li anfusihim wali buyutim, agar menegakkan nasihat untuk dirinya sendiri dan untuk rumah-rumah mereka. Nasihat untuk diri, nasihat untuk rumah. Ustadz, rumah diberi nasihat,
Apa mana nasihat ikhwah? Apa nasihat? Ya. Nasihat adalah melaksanakan apa yang Allah telah tetapkan yang terkait dengan sesuatu. Melaksanakan apa yang tetapkan terkait dengan sesuatu. Nasihat untuk diri, berarti apa itu? Melaksanakan apa yang Allah tetapkan terkait dengan diri. Apa yang harus saya lakukan? Tadi, sekarang, di tempat ini, dalam keadaan ini, apa yang saya lakukan? Terkait dengan rumah, apa yang saya lakukan? Harus diapakan rumah ini? Dihias dengan apa rumah ini? Nah, seperti itu, nasihat. Oleh karena saya menyebutkan ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Apa itu? Ketetapan Allah yang harus kita perhatikan terkait dengan apa di sini? Lillah, terkait dengan Allah. Wali kitabi, terkait dengan kitabnya. Wali rusuli, terkait dengan rasulnya, para rasulnya. Wali amatil mu'minin, wali amatil muslimin wa amatim. Dan terkait dengan para pemimpin muslimin dan orang awam dari mereka. Nasihat isinya. Agama ini ikhwah, tegak di atas dua perkara besar. Yang kalau keduanya ditegakkan, seseorang akan selamat dari keburukan. Pertama, perkara-perkara yang terkait dengan pribadi seorang muslim. Pribadi hamba Allah. Yang kedua, terkait dengan sesama. Maka terkait dengan pribadi seorang muslim, diri sendiri, dimanapun berada, kapanpun, dalam keadaan apapun, harus selalu menghadirkan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Harus nanti sadar, saya sebagai hamba Allah yang beriman. Lalu apa yang saya perbuat? Haruslah amal yang saleh. Dan amal saleh dengan dua perkara. Dengan ilmu dan mengikuti Nabi SAW. Maka amal dikatakan saleh. Mengikuti Nabi tapi tidak tahu ilmunya, belum dianggap. Berilmu tapi tidak mengikuti Nabi SAW pun belum dianggap. Sampai berilmu dan mengikuti Nabi SAW. Barulah amal saleh. Ketika amal saleh dikerjakan dengan iman, maka jadilah amal yang makbul. Diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka katakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Contoh seseorang bermasalah dengan tetangganya. Bermasalah dengan tetangganya. Maka saya sebagai pribadi, apa yang saya lakukan? Saya harus berbuat sesuatu terkait dengan tetangga saya sebagai amal yang saleh. Dia menuduh saya demikian-demikian, apakah saya balas? Kalau saya balas berarti ini bukan amal saleh. Apakah saya mendoakan keburukan? Kalau saya mendoakan keburukan untuk dia, dia seorang muslim, berarti bukan amal saleh, berhenti dia. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, unsur yang kedua terkait dengan sesama. Allah firmankan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Agar ketika berhadapan orang lain, yang muncul itu adalah wasiat atau nasihat. Karena manusia dua macam. Ada orang yang berilmu, ada yang tidak berilmu.
Kalau orang ini tidak berilmu, maka tawasau bil haq. Nasihati orang itu agar berilmu. Bukan caci maki, bukan laknat, bukan zalim, tidak, agar berilmu. Misal, tetangga kita sore-sore bakar sampah. Asap masuk ke rumah. Gimana jemaah? Marah? Datang, Pak, punten. Memang kalau bakar sampah itu tidak ada dampaknya ya di lingkungan. Asapnya masuk rumah enggak, Pak? Oh iya, masuk rumah. Coba Pak dilihat, Pak. Gimana Pak dalam rumah? Ketika dia lihat dalam rumahnya apa? Pengap dan sebagainya, dia matikan sendiri. Itu namanya tawasau bil haq. Dia tidak tahu. Tapi bagi yang sudah berilmu, tawasau bis sabr, agar bersabar menjalankan ilmu dalam kehidupan. Maka harus nasihat. Nasihat itu untuk diri sendiri. Orang yang menyampaikan nasihat ke orang lain, sebenarnya dirinya lebih berhak untuk mendapatkannya. Karena kaidah dalam menyampaikan ilmu, firmankan surat Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah engkau merintahkan manusia berbuat kebaikan sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri dan engkau baca kitab, tidakkah engkau berakal? Celaan dari Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat untuk diri sendiri dulu. Kemudian baru orang lain. Unsur yang kedua kata beliau, wali buyutihim, dan untuk rumah. Kenapa kita bangun rumah? Untuk apa kita bangun rumah? Kenapa kita bangunnya di tempat itu? Kenapa modelnya demikian? Betul boleh. Tapi intinya harus untuk sarana mendapatkan akhirat dan sebagai bentuk ihsan, bukan fasad. Kembali ke surat Al-Qasas tadi. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam engkau mengharapkan negeri akhirat dengan apa yang berikan kepadamu, jangan kelupakan bagian dari dunia. Silakan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah berbuat baik pada kalian, dan jangan mencari-cari kesempatan berbuat kerusakan atau maksiat, sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, ini visi yang harus senantiasa diingat oleh seorang muslim. Tujuan hidup yang Allah gambarkan dalam ayat yang mulia ini. Beliau katakan, faya'muruha bidzikrillahi azza wajal. Kalau sudah demikian, seorang muslim sadar rumahnya untuk apa? Maka dia akan memakmurkan rumahnya dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Bitilawatil Quran. Apa isinya? Bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu yang afdal adalah penghuninya yang membaca. Yang afdal. Kecuali dia ingin tadabbur dan mendengarkan, maka silahkan. Wa bi iqamati shalah, dengan menegakkan salat. Itu salat sunnah disebutkan di awal tadi. Wa kathrati dzikrillah, dan memperbanyak zikir pada Allah. Zikir pagi petang, zikir keluar masuk rumah, zikir makan, zikir tidur, semua zikir. Wa fi'lil khairat, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Hatta takuna buyutum min buyutil ahya, sehingga rumahnya itu adalah rumahnya orang yang hidup. Coba kita perhatikan antara dua rumah, model sama. Kan sekarang di perumahan banyak begitu ya. Model sama.
Yang satu apa adanya, yang satu penghuninya suka berhias. Halaman rumahnya diperbaiki, dikasih kerikil warna, dikasih tanaman sana, tanaman sini. Dalam rumahnya disusun potnya, dikasih hiasan tembok dan sebagainya. Nyaman, indah. Kita pun orang luar ketika masuk merasa tenang, merasa tentram. Ini secara hissi namanya. Yang terlihat. Mohon maaf. Adapun secara maknawi, maka tadi rumah diisi dengan zikir, dengan baca Quran, dengan amal-amal kebaikan. Lalu dia katakan, wa hatta yakunuhum minal ahya, sehingga mereka penghuninya termasuk orang-orang yang hidup. Ulama kita ketika mensifati orang kafir, mereka mengatakan ajsaduhum kuburun li arwahihim qabla an yadkhulul kubur. Tubuh-tubuh mereka itu kuburan bagi roh-roh mereka sebelum tubuh mereka masuk ke dalam kuburan. Sebab orang yang kafir yang tidak berzikir pada Allah, mereka hakikatnya orang mati. Maka janganlah seorang muslim semisal dengan mereka. Kosong hatinya dari iman, kosong dari zikir, kosong dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Fa dzikrullah Jalla wa'ala, kata beliau, maka zikir kepada Allah Jalla wa'ala huwa hayatul qulubi haqiqatan. Zikir pada Allah itulah yang membuat hati seseorang hidup. Ciri hati yang hidup adalah hati yang diisi dengan ilmu, diisi dengan iman, diisi dengan kecintaan pada ketaatan, semangat untuk berbuat ketaatan, dan hati yang kosong dari kelalaian. Itu hatinya orang beriman. Wa biduni yamutul qalb, dan dengan tanpa zikir hati menjadi mati. Ustaz, zikirnya hati dengan apa Ustaz? Zikirnya hati itu dengan ingat kepada Allah dan ingin melakukan apa yang Allah tetapkan dalam keadaan yang sedang dihadapi, tempat yang sedang diduduki, atau waktu yang sedang dia lalui. Dia ingin melakukan sesuatu. Contoh, Allah memuji orang bertakwa di surat Ali Imran ayat 135. Walaupun mereka berbuat maksiat, hatinya sadar. Apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan apabila mereka berbuat keji atau zalim pada diri sendiri, dzakarullah, nah ini hatinya ingat kepada Allah. Ingat apa itu? Ini perbuatan yang Allah larang. Kalau saya tetap demikian, Allah akan murka kepada saya. Maka saya harus melakukan apa yang Allah suka dalam keadaan seperti ini. Apa itu? Istighfar. Bisa ikhwah? Contoh lain. Seseorang lewat kuburan tengah malam. Hatinya ingat pada Allah. Ingat kepada Allah. Bahwa kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Tapi ada rasa takut itu, maka
dia menuntut lisannya mengatakan a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Seseorang dia pulang ke rumah, lihat rumahnya, ternyata rumah saya paling bagus di kampung ini. Hati ingat pada Allah. Apa itu? Ini karunia Allah Azza wa Jalla. Nikmat darinya. Lisannya mengucapkan alhamdulillah. Seseorang mendapatkan dirinya terkena musibah. Hatinya bagaimana? Ingat kepada Allah. Ini takdir Allah Azza wa Jalla. Allah ingin kebaikan untuk saya. Dan sudah ditetapkan dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Maka spontan lisannya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah keadaan hati yang hidup. Apapun keadaannya, selalu terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu diikuti dengan zikir lisan. Kalau kita bagaimana? Perlu berlatih. Perlu membiasakan diri. Oleh karena agar lisan kita terlatih, latah dengan zikir, mudah untuk berzikir, maka biasakan zikir-zikir yang dianjurkan sehari dalam jumlah yang banyak dibaca. Apa saja ikhwah? 1. Istighfar berapa kali sehari? 100. Beliau bersabda, saya memberikan istighfar di pagi hari, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang kedua, tahlil. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali juga. Ketiga, tasbih. Tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Berapa kali? 100 kali. Biasakan itu. Yang jumlahnya banyak, biasakan dibaca. Tidak harus sambil duduk, tidak. Walau sambil jalan. Oh, hari ini saya belum baca tasbih 100 kali. Baca. Hari ini saya belum baca tahlil 100 kali. Baca. Hari ini saya belum baca istighfar 100 kali. Baca. Sehingga menjadi kebiasaan. Nah, ketika biasa, nanti ketika refleks yang keluar zikir. Terpleset, innalillahi wa inna raji'un. Mendapatkan nikmat spontan, alhamdulillah. Ketika kagum spontan, masya Allah. Dan sebagainya. Maka zikir melekat dengan lisannya. Lalu kata beliau, waqad naqala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan an Syekhul Islam, dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, tashbihan ajiban lidzikri. Beliau mempermisalkan zikir dengan permisalan yang mengagumkan. Walihalil qalbi ma dzikrillah, dan keadaan hatinya bersama zikir pada Allah. Apa kata beliau? Az-dzikru lil qalbi mithlul ma'ilis samak. Zikir bagi hati orang beriman itu seperti air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'? Bagaimana keadaan ikan bila dia dilepaskan dari air, jauh dari air, akan gelisah lalu mati. Begitulah hati hamba. Jadi kalau kita tidak berzikir, masih belum peduli, waspada. Hati kita sedang di ujung tanduk. Wa ma'lumun annas samaka, kata beliau, sebagaimana yang kita tidak ragu lagi, kita ketahui bahwa ikan idza faraqal ma'a, jika dia terpisah dari air, lilahadzatin yamut, untuk beberapa waktu maka dia akan mati. Wal qalbu idza ub'idani dzikri, dan hati seorang hamba apabila dijauhkan dari zikir pada Allah, lam yu'mar bihi, dan tidak diisi dengan zikir, yamut, dia pun akan mati. Ustadz, apa cirinya hati yang mati?
suudzon pada Allah. Suudzon, Allah tidak adil, Allah tidak sayang, suudzon. Dan itu hatinya orang munafik. Yang kedua, selalu bergantung pada makhluk. Menyandarkan sesuatu pada makhluk. Yang ketiga, penuh dengan kelalaian. Lalai hatinya. Yang keempat, cenderung pada maksiat. Kemudian yang kelima, dipenuhi dengan sifat-sifat buruk. Jadi hasad, bakhil, dan semisalnya. Maka kalau itu ada, sadarlah hati kita menghadapi kematian. Lalu kata beliau, fala tahsulu lahul haya illa bidzikrillah, maka tidak akan kembali menjadi hidup kecuali dengan zikir kepada Allah. Oleh hadza qala Allah Ta'ala, karena berfirman di surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, hendaklah kalian sambut seruan Allah dan Rasulnya jika kalian diseru untuk melakukan apa yang membuat kalian hidup. Apa itu ikhwah? Yaitu melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ya, contohnya sekarang, masuk waktu sholat, ada azan, segera kita sambut. Masuk waktu sholat, segera kita sambut. Lihat ada anak yatim, segera tergerak. Apa yang harus saya lakukan? Lihat ada orang miskin, kita melihat, kita tergerak. Lihat ada orang membutuh pertolongan, kita bergerak. Maka itulah istijabah namanya. Maka ketika dilakukan, hati mulai kembali hidup. Besok kita lanjutkan setelah kita dengarkan adzan Isya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Di halaman yang ke-13 paragraf terakhir beliau katakan, wa samma tabaraka wa ta'ala fi mawatin adidah minal Qur'an al-wahya ruhan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat yang banyak, di tempat yang banyak dalam Al-Qur'an, ayat-ayatnya menyebut wahyu dengan ruh. Apa itu wahyu? Apa itu wahyu? Firman Allah kepada Rasul yang dipilih. Firman Allah kepada Rasul yang dipilih. Itu wahyu. Dan Allah menyebut wahyu dengan ruh. Apa ruh? Sesuatu yang dengannya menjadi hidup sesuatu yang lain. Contohnya tubuh kita ini dikatakan hidup mengapa? Ada ruh. Hewan hidup ada ruh. Ketika rohnya dicabut mati. Dan Allah menyebut wahyunya termasuk Al-Quran dengan ruh. Contohnya di surat An-Nahl ayat 1 dan 2. Allah firmankan, ata amrallah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Datanglah perintah Allah, maka jangan kalian tergesa-gesa dengannya. Maha suci Dia Allah dan Maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Dia telah menurunkan para malaikat dengan ar-ruh. Para malaikat dengan ar-ruh, yaitu wahyunya, yang berasal dari perintahnya diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki dari para hambanya. Oleh karenanya di sini disebutkan bahwa permisalan antara orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Namun hidupnya manusia dengan inti dari ar-ruh itu sendiri.
Itu inti dari wahyu. Apa itu iman? Maka hati yang ada iman itulah hati yang hidup. Namun apabila tuntutan roh dibiarkan, tidak dipedulikan, maka hati ini walaupun hidup, maka dia sakit. Bahkan ulama kita membagi hati menjadi 3. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Hati yang mati, hati yang tidak ada iman sama sekali. Itu hati orang-orang kafir. Hati yang sehat, hati yang diisi dengan iman, diisi dengan amal-amal saleh, baik secara hati, lisan atau perbuatan. Dan hati yang sakit, ada iman tapi penuh dengan maksiat-maksiat baik secara hati, lisan atau perbuatan. Lalu beliau sebutkan, Allah juga berfirman di surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW, ruh ini dari perintah kami. Apa ruh di sini? Kitabnya Al-Quran. Sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Tetapi kami jadikan dia roh ini sebagai cahaya yang kami dengannya memberikan petunjuk kepada siapapun yang kami kehendaki. Maka Allah memberikan Al-Quran dengan roh. Karena menghidupkan hati yang mati. Maka Al-Quran Allah sebutkan nur, cahaya. Karena menerangi jalan orang yang hidup. Ya. Demikian juga Allah menyebut Al-Quran dengan hidayah. Yaitu yang mengarahkan manusia kepada apa yang Allah ridhai. Berikutnya beliau katakan, wasammallahu tabaraka ta'ala man yunzalu bil wahyi wa Jibril ruhan. Dan Allah juga menyebut makhluk yang ditunjuk oleh Allah untuk membawa wahyu, yaitu Jibril alaihissalam, dengan ruh. Contohnya di surat Asy-Syu'ara ayat 192 dan seterusnya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika takuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran ini tanzil. Nama lain Al-Quran, At-Tanzil. Sesuatu yang diturunkan oleh Allah. La tanzilu rabbil alamin. Dia sesuatu yang diturunkan oleh Allah Rabbil alamin. Nazala bir ruhul amin. Yang turun dengannya adalah ar-ruhul amin. Itu malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu agar engkau menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan peringatan akan azabnya Allah. Bilisanin Arabi mubin, dengan lisan yang menggunakan bahasa Arab yang jelas dan nyata. Ayat yang menjelaskan faidah. Itu Al-Quran turun dari Allah. Dan karena Al-Quran turun menunjukkan bahwa Allah ada di atas. Ini sebagai penjelasan bagi mereka yang mengingkari Allah di mana? Allah di atas. Tanzil Quran itu turun dari atas. Dikuatkan berikutnya nazal bir ruhul amin, turun dengannya ruhul amin. Inilah yang disebutkan di sini. Makhluk yang Allah tugasi menyampaikan wahyu Allah pada makhluknya, memberi kitab, disebut dengan ruhul amin. Kalau kitabnya disebut dengan roh saja. Kalau malaikat Jibril ada sifatnya yaitu Al-Amin, karena dia penjaga kitab Allah Azza wa Jalla untuk disampaikan kepada makhluknya atau rasulnya. Dan Al-Quran ini Allah turunkan ke dalam hati Nabi kita SAW. Tersimpan di hati. Oleh karenanya apabila kita ingin hati kita hidup,
dan prosentase hidupnya maksimal, maka diisi dengan Al-Quran. Saya pernah mendapati, subhanallah, ini indah sekali. Seorang anak hafal Quran. Dia dapat masalah sedih. Sedih dia. Dia duduk di situ rumah sambil baca Quran. Suaranya terputus-putus, matanya meneteskan mata, dia baca Quran. Menghibur dirinya sendiri. Subhanallah. Ketika dia diberi pekerjaan, yang satu dia tidak ingin bekerja, dia kerjakan sambil bagaimana? Melantunkan ayat Quran. Agar terasa pekerjaannya menjadi ringan. Subhanallah. Al-Quran. Maka benarlah Al-Quran membuat hati hidup. Coba kita berapa persen hidupnya hati kita, ikhwah? 1%, alhamdulillah Ustaz. Karena Al-Quran berapa surat? 100? Berapa? 14 atau 18? Ya. Ayatnya coba berapa yang kita hafal? Tinggal persentase. Ingat nggak masa pandemi dulu? Orang yang kena COVID sedia tabung oksigen. Dilihat berapa persen ini. Tinggal berapa persen. Nah, itulah kehidupan hati kita. Namun kitanya tidak sadar. Berikutnya beliau katakan, Fajibrilul ladzi yunzalu bil wahyi. Maka malaikat Jibril yang diturunkan kepada ya wahyu untuk sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ruhun, dia adalah ruh. Wal wahyu nafsu ruh. Dan wahyu juga ruh. Li'anna hayatal qulub la takuna illa bil wahyi. Karena hidupnya hati tidak akan terjadi kecuali dengan wahyu Allah wa dzikrillah tabaraka ta'ala, dan zikir kepada Allah tabaraka ta'ala. Wa bidunihi tamut. Maka dengan tanpa zikir hati akan mati. Wa taqsu, menjadi keras. Wa tudlim, dan menjadi gelap. Wa ta'muru bisyarri wal fasad, akhirnya penuh dengan keburukan dan kerusakan. Taunya dari mana ikhwah? Hati ini, hati kita ini punya penerjemah dan punya pegawai. Apa penerjemahnya? Lisan. Mana pegawainya? Anggota badan. Jadi kalau lisan seseorang ucapannya buruk, kasar, menyakiti orang, nah berarti orang itu sedang menyampaikan pada manusia, hai manusia, saya orang yang hatinya buruk, hatinya kotor, hatinya rusak. Apalagi ucapan yang keluar, ucapan kekufuran, ucapan kesyirikan, nah berarti hatinya mati. Apa pekerjaannya? Anggota badan. Tangannya suka zalim, pukul sana, pukul sini, ambil sana, ambil sini, kakinya juga, semuanya. Nah, berarti orang ini orang yang dikatakan tidak baik. Lalu kata beliau, bainama idza amurat bi dzikrillahi tanama fihal khair. Berbeda apabila hati seorang itu diisi dengan zikir pada Allah, yaitu ingat pada Allah SWT, dan diikuti dengan mengagungkan Allah dengan kalimat-kalimat zikir, maka iman akan tumbuh berkembang dengan berkembangnya kebaikan. Wa tazayada fiha shalah, sehingga kesolehan bertambah padanya. Wa ammat fil barakah, dan keberkahannya semakin berkembang. Untuk mengetahui itu, Allah jelaskan di surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 dan ke-8. Allah firmankan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum
wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika murasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Tetapi Allah menjadikan hati-hati kalian cinta pada iman dan dihiasi hatinya dengan iman. Kata ulama yaitu selalu suka pada kebaikan-kebaikan dan ingin berbuat baik. Benci pada kekufuran, sekedar lihat ada lambang agama, benci. Sekedar melihat rumah ibadah suatu agama, benci. Kekufuran. Wal fusuq, kemaksiatan. Sekedar lewat baca diskotik, benci. Rumah biliar, benci. Apapun. Atau maksiat apapun. Lihat kartu, benci. Lihat papan catur, benci. Segala alat maksiat, benci. Apa kata Allah? Ulaika murasyidun. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka barang siapa keadaan hatinya seperti itu, kata Allah, fadlam minallahi wa ni'mah, itu karunia yang besar dari Allah dan kenikmatan. Wajib dijaga dan bersyukur. Karena tidak setiap orang bisa mendapatkan hati semacam itu. Ini barangkali yang bisa kita ambil faedahnya dari majlis yang mulia ini. Adapun tentang faedah zikir yang disebutkan di sini, insya Allah kita sebutkan besok akan datang dalam mengizinkan. Apa yang baik semua diberkahi dan dimudahkan mengamalkannya, serta apa yang keliru memaafkan dan ampuni dosa kita sekalian. Barangkali ada yang menyampaikan sesuatu maka dipersilakan. Ada ikhwah, silakan. Cukup. Demikian jazakumullahu barakallahu wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qud'awana alhamdulillah subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.